adalah bagian dari seleksi yang kita laksanakan. Kita tahu bahwa kita menyenangkan SNPTN, kemudian SBMPTN, dan sekarang kita melakukan tes mandiri yang merupakan sesi terakhir ya dari tes yang kita laksanakan, karena sebelumnya sudah kita melakukan tes mandiri UTBK dan kemitraan. Ya. Berapa pesertanya berapa? Pesertanya sekarang lebih dari 8.000 peserta. 8.116. Ya. Dibanding tahun lalu gimana respon mandiri? Lebih bagus ya, lebih tinggi. Itu menurut jenengan karena fenomena apa Pak? Atau minat memang lebih besar sekarang ini bawang merah Pak? Ya, karena kita udah juga baik pada SBM kemarin itu kan ada peningkatan yang signifikan ya terkait dengan calon mahasiswa yang mendaftar di UNER. Jadi tentunya peningkatan ini tidak lepas dari posisi UNER yang secara kualitas juga semakin baik dalam secara nasional maupun internasional, dan ini menjadi pegangan bagi calon-calon mahasiswa untuk mereka bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, yang menjamin mereka nanti bisa berkembang baik itu sebagai entrepreneur maupun sebagai lulusan dari prodi-prodi yang kita laksanakan. Dan kita komitmen setiap saat dan setiap waktu untuk selalu meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan prodi-prodi kita. Sampai kapan Pak ujian Pak? Ujiannya 3 hari Pak. Jadi kita mulai hari ini sampai nanti lusa ya. Pak, tadi kan ada beberapa banyak ya calon mahasiswa yang kesasar terus terlambat, itu gimana Pak? Sebenarnya kita memberikan space 30 menit Bu. Jadi mereka jam 7 kan harus sudah masuk, di dalam kartu pesertanya pun juga sudah diinikan, dan mestinya kalau kesasar itu ya harusnya tidak terjadi karena informasi lokasi dan sebagainya itu sudah bisa diakses dengan mudah, dan mereka juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan melihat lokasi sebelumnya. Jadi mestinya tidak sampai kesasar. Tapi kalau sampai kesasar pun ada space waktu 30 menit mereka untuk menuju ke lokasinya. Tapi yang jelas kalau kemudian 7.30 ujian sudah dilaksanakan, maka mereka tidak boleh masuk. Ada kemungkinan nggak untuk ikut sesi keduanya? Tidak bisa, karena kan mereka harus mendaftar. Iya. Jadi tetap sesuai dengan jadwal, sesuai dengan apa yang tertulis pada kartu peserta. Untuk daya Ya. dari 8.000 itu yang pakai UTBK berapa, yang persentasenya, atau yang ikut ujian berapa mandiri ujian? Ya sekarang ini semua mandiri tulis. Enggak, yang mandiri tulis. Iya, semua ini mandiri tulis. Iya, mandiri tulis karena yang UTBK dan kemitraan sudah selesai. Sudah diumumkan. Jadi ini total adalah mandiri tulis. Berapa banyak Pak? 8.000 tadi. Yang diterima nantinya? Yang kuotanya. diterima karena sisa kuota kan mandiri itu 50% ya maksimal dari total kuota kita yang sekitar 6.300, maka ini insya Allah sekitar 1.500 kuota yang akan diisi melalui mandiri tulis ini. Ya, dan peserta KIP Kuliah dari 8.000 itu ada lebih dari 2.000 peserta KUP kuliah. Jadi kita mandiri kita memberikan kesempatan. Dulu kan KIP kuliah tidak bisa untuk mandiri ya. Jadi mandiri biasanya UKT-nya sudah tunggal, tapi kita memberikan kesempatan untuk para peserta untuk mengikuti melalui KIP kuliah. Kalaupun tidak akan bisa diproses ya, tapi tetap penerimaan kita berdasarkan pada kualitasnya, hasil tesnya. Terima kasih. Prof, Yeah. ada ini nggak untuk yang hari pertamanya, apakah ada yang tidak mengikuti ujian sementara ini? Kita belum melakukan evaluasi ya, karena nanti ada beberapa yang terlambat. ada yang terlambat. Tapi ya itu tadi, kalau terlambatnya belum mulai, mereka tetap masih bisa diikutkan. Tapi nanti insya Allah nanti beberapa waktu lagi, karena monitor kita lakukan secara digital ya. Jadi insya Allah nanti data-data terkait berapa peserta yang hadir, berapa peserta yang tidak bisa ikut karena mungkin terlambatnya sudah waktu pelaksanaan, itu akan kita bisa sampai datanya segera. Untuk antisipasi terjadinya kecurangan gimana? Ya, kecurangan ini kan kita kemarin kan juga mendengar ya pada yang kita sebetulnya di UNER insya Allah pada saat pelaksanaan UTBK kemarin kita sudah
melakukan pemeriksaannya secara ketat, kemudian juga ada metal detektor, tapi juga yang kami melihat dan kami evaluasi bahwa penggunaan CCTV di setiap ruangan itu sangat-sangat efektif juga, karena pengawasan ini bisa kami lakukan melalui center kita di BPMP ini. Jadi BPMP memiliki pusat pengawasan pada berbagai ruangan yang kita gunakan dengan CCTV yang sudah terpasang, dan itu kita bisa melihat gerakan-gerakan sedikit saja yang agak aneh. Contohnya yang kemarin itu ada calon yang mereka berkomunikasi dengan menggunakan kertas buram, dan yang dikomunikasikan itu hanya informasi sudah diterima di mana, sudah daftar di mana, tapi itu kan melanggar. Nah, itu ketahuan dari gerakannya. Pengawas itu mungkin karena mereka terbatas ya di dalam pengawasan ini, itu dibantu dengan CCTV yang kita amati dari center ini. Jadi rasanya insya Allah kami sekarang pun juga Pak Sol sebagai Ketua BMP sudah mengaktifkan itu, sehingga kami juga membantu pengawasan melalui luar ruangan, sedangkan para pengawas dan penanggung jawab ruang itu bertanggung jawab di ruangan masing-masing. Sanksi tegasnya kalau misalkan nanti ditemukan gimana? Ya langsung di drop, Pak. Iya. Kemarin yang waktu OTBK itu juga sama. Kami pada saat itu kami tunjukkan rekamannya. Jadi pada saat setelah selesai kami panggil ya, Pak Sol, kita panggil berdua yang komunikasi tadi, terus kemudian kita tunjukkan ini loh yang kamu lakukan, dan mereka pasrah karena ya ada bukti gitu. Ya. Jadi insya Allah kita tetap berusaha mencegah jangan sampai ada kecurangan, karena mereka kan adalah calon Satria Airlangga yang excellent with morality ya. Kita harapkan sejak awal mereka sudah betul-betul memegang aspek morality.